Hai, semangat pagi. Kali ini saya akan membahas basic accounting terkait adjustment entry. Di mana setelah membahas adjustment entry ini, diharapkan profit pada suatu periode menunjukkan nilai yang betul, serta aset dan liabilities juga menunjukkan angka yang betul pada akhir periode. Nah, adjustment sendiri adalah proses penyesuaian nilai dari account-account tertentu dalam penyusunan laporan keuangan. Dan dia dibuat biasanya pada akhir periode akuntansi. Nah, tujuannya adalah supaya profit pada suatu periode menunjukkan profit yang benar-benar diperoleh pada periode tersebut. Jadi, dia akan memastikan pendapatan dan biaya menunjukkan angka yang seharusnya diakui pada suatu periode. Serta aset dan liability menunjukkan jumlah yang benar pada akhir periode. Dasarnya adalah kita lihat prinsip akuntansi dalam penentuan profit. Ada 4 poin. 1. Accrual base. Periodisasi laporan, prinsip pendapatan atau biaya, dan the principle of matching cost against revenue. Yang pertama, Indonesia menggunakan prinsip akuntansi berdasarkan accrual base. Nah, accrual base ini berbeda dengan cash base. Saya akan jelaskan perbedaannya. Pertama, kalau cash base, maka pendapatan hanya diakui pada saat kas benar-benar sudah diterima. Begitu juga dengan biaya, kita akui apabila kas betul-betul sudah dikeluarkan. Nah, negara kita menganut accrual base, yaitu pendapatan maupun biaya diakui tidak berdasarkan apakah kas sudah diterima atau belum, tetapi pendapatan diakui apabila pendapatan sudah menjadi hak perusahaan. Biaya juga diakui apabila biaya tersebut sudah menjadi kewajiban dari perusahaan, tanpa menunggu cash diterima maupun cash keluar. Nah, periodisasi laporan ini penting. Periode pembuatan laporan harus jelas. Biasanya kalau di suatu negara, minimum kita harus membuat laporan itu setahun sekali. Periodenya biasanya Januari sampai Desember. Tetapi ada beberapa alternatif periode yang lain. Nah, perusahaan biasanya membuat laporan keuangan interim, yaitu bisa setahun lebih dari satu kali untuk evaluasi kinerja mereka. Karena kalau setahun terlalu lama, misal setiap semester, setiap 4 bulan, setiap 3 bulan, setiap bulan, dan sebagainya. Nah, kapan pendapatan atau biaya diakui sebagai transaksi dan berapa jumlah yang harus diakui oleh perusahaan? Pertama, dasarnya adalah berdasarkan accrual base. Bila sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersifat mengikat, maka pendapatan atau biaya sudah bisa kita akui sebagai transaksi. Dan jumlahnya adalah sebesar nilai tunai dari barang atau jasa yang diserah terimakan. Prinsip akuntansi berikutnya adalah the principle of matching cost against revenue. Maksudnya adalah pendapatan dan biaya itu harus di VS-kan pada periode yang sama. Jadi dia terjadinya pada periode yang sama. Tujuannya agar profit yang diperoleh menunjukkan angka yang benar. Jangan kita menghilangkan pendapatan atau biaya pada periode tertentu. Jangan pula kita menambahkan pendapatan maupun biaya pada periode yang terkait. Nah, ada beberapa jenis adjustment yang akan kita bahas di sini.
Pertama adalah terkait pembayaran di muka. Berikutnya adalah bagaimana kalau ada pendapatan yang sudah kita akui tapi uangnya belum kita terima. Biaya yang sudah kita akui tapi uangnya belum keluar dari perusahaan, serta depresiasi atau amortisasi. Proses adjustment yang pertama, menghitung beban atau biaya pada periode perhitungan untuk jenis pembayaran di muka atau prepaid. Contohnya adalah prepaid insurance. Untuk beberapa periode, secara bertahap kita bebankan ke masing-masing periode menjadi insurance expenses. Begitu juga dengan prepaid advertising, akan kita bebankan menjadi advertising expenses pada masing-masing periode. Contoh pertama, pada tanggal 1 Januari perusahaan membayar asuransi kebakaran untuk gedung pabrik sebesar 15 juta berlaku selama 1 tahun, atau dalam hal kita ini adalah 12 periode. Nah, pencatatannya ada pencatatan yaitu pada saat pembayaran prepaid insurance. Pertama, prepaid insurance ini kita catat di sisi debit. Dia adalah aset perusahaan. Jadi kita sudah bayar di muka selama 12 bulan sebagai aset perusahaan. Dan karena kita bayar maka cash berkurang. Cash kita kredit. Nah, selanjutnya perlu adjustment untuk setiap periode 1 bulan. Jadi pada tanggal 31 Januari, maka kita akan mengadakan adjustment atau penyesuaian dengan jurnal penyesuaian sebagai berikut. Pertama, muncul biaya asuransi 1/12 dari 15 juta. Karena dia berlaku 15 juta ini berlaku 12 periode. Jadi 1/12-nya kita akui sebagai biaya Januari. Nah, prepaid insurance harus kita kurangi sebesar 1 bulan juga. Dengan demikian, setelah adjustment ini maka biaya asuransi bulan Januari sudah kita bebankan sebagai biaya asuransi bulan yang bersangkutan. Jadi harapannya profitnya menunjukkan angka yang benar. Kemudian aset kita, prepaid insurance, sudah kita kurangi dengan 1/12 nilai dari totalnya. Karena kita sudah pergunakan 1 periode. Sehingga aset kita menunjukkan nilai yang benar, yaitu 11 bulan saja. Jadi, kita lihat di sini, yang merah ini adalah prepaid insurance. Karena dia sudah kita bayarkan untuk 12 bulan, 12 periode, maka dia siap untuk dibebankan pada biaya asuransi. Nah, pada tanggal 1 Januari masih lengkap 12 bulan, 12 periode. Tetapi pada tanggal 31 Januari kita adakan penyesuaian. Yang kuning ini dia sudah menjadi biaya asuransi. Jadi biaya asuransi dibebankan pada bulan Januari dan sisanya prepaid insurance sekarang tinggal 11 bulan saja. Pada bulan Februari, akhir Februari, kita akan membebankan biaya asuransi bulan Februari. Dan prepaid insurance sekarang tinggal 10 bulan saja. Begitu seterusnya pada bulan Maret, April, Mei, Juni, sampai bulan Desember, akhirnya prepaid insurance-nya habis terpakai selama 12 periode. Nah, T-account-nya. Pertama, prepaid insurance itu 15 juta.
debit. Kemudian cash, kredit karena kita membayar uang cash sebesar 15 juta. Pada akhir periode, maka muncullah insurance expenses, yaitu 1/12 dari nilai 15 juta ini, dan prepaid insurance dikurangi 1/12-nya. Jadi kita kredit 1/12-nya, tinggal 13.750.000. Income statement bulan Januari. Kita lihat di sini muncul insurance expenses 1 bulan. Dan balance sheet-nya sekarang tinggal 11 bulan karena sudah berkurang 1 bulan. 15 juta dikurangi 1.250.000. Pada bulan Februari akhir kita lakukan adjustment lagi. Jadi yang kita lakukan adalah muncul biaya asuransi, insurance expenses, debit, prepaid insurance berkurang lagi 1 bulan, yaitu 1.250.000. Harapannya dengan biaya yang sudah benar, nantinya profit juga menjadi benar. Prepaid insurance juga asetnya, nilainya diharapkan sudah menunjukkan nilai yang benar pada akhir periode. Jadi ini yang kita lakukan pada bulan Februari akhir. Muncul biaya asuransi dan prepaid berkurang. Jadi sekarang prepaid berkurang 2 bulan, tinggal 10 bulan. Nah, income statement-nya muncul biaya asuransi, balance sheet-nya prepaid insurance tinggal 10 bulan. Jadi sudah berkurang 2 bulan. Hal yang sama kita lanjutkan dengan bulan Maret. Pada akhir Maret kita lakukan adjustment, penyesuaian, yaitu muncul biaya asuransi dan prepaid insurance berkurang lagi 1 bulan. Jadi kita lihat T-account-nya muncul biaya asuransi, prepaid-nya berkurang 1 bulan. Ya, jadi 15 juta dikurangi, ini sudah 3 bulan, tinggal 9 bulan saja. Income statement-nya insurance expenses 1 bulan, balance sheet berkurang 3 bulan. Nah, saya jadikan satu nih, income statement dan balance sheet bulan Januari, Februari, Maret. Setiap bulan muncul biaya asuransi, insurance expenses, setiap bulan. Nah, begitu berlalu 1 bulan, maka balance sheet berkurang juga, prepaid insurance-nya 1 bulan. Berlalu 1 bulan, maka prepaid insurance berkurang 1 bulan. Berlalu lagi 1 bulan, prepaid insurance berkurang lagi 1 bulan. Nah, hal ini kita lakukan terus, mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, setelah Desember berarti sudah 12 kali kita membebankan biaya asuransi pada income statement kita, maka prepaid insurance-nya habis. Karena dia 12 periode 12 bulan. Jadi kita lihat 3 bulan terakhir. Saya jadikan satu lagi, income statement, balance sheet, Oktober, November, dan Desember. Setiap bulan muncul biaya asuransi, insurance expenses, setiap bulan. Nah, setelah berlalu 1 bulan, pada bulan Oktober, maka prepaid insurance di balance sheet tinggal 2 bulan lagi, karena sudah terpakai 10 bulan.
Begitu juga bulan November terpakai 1 bulan, sehingga prepaid insurance-nya tinggal 1 bulan. Setelah dipakai pada bulan Desember, prepaid insurance-nya habis. Ya, sudah terpakai semua. Contoh berikutnya adalah prepaid advertising. Nah, pada prepaid advertising, contohnya adalah, saya beri contoh yang sederhana saja. Pada tanggal 1 Januari, perusahaan membayar iklan untuk 3 bulan, sebesar 1,5 juta. Jadi, bulan Januari, Februari, Maret. Nah, pencatatan prepaid advertising pada saat pembayaran adalah, kita lihat, ya, dan adjustment setiap bulan adalah sebagai berikut. Pertama, pada saat pembayaran muncul aset kita, prepaid advertising 1,5 juta dan cash berkurang 1,5 juta. Adjustment dilakukan pada setiap akhir bulan. Misalkan pada tanggal 31 Januari, maka adjustment-nya adalah muncul biaya iklan, advertising expenses, sepertiganya, 1,5 juta per 3 bulan. Jadi per bulannya 500.000. Dan prepaid advertising-nya berkurang 1 bulan. Dengan demikian, dengan jurnal penyesuaian ini, maka diharapkan biaya advertising sudah terbebankan pada bulan yang terkait, yaitu bulan Januari. Dan prepaid advertising berkurang 1 bulan, sehingga aset nilainya sudah benar pada akhir periode. Ini T-account-nya pada saat membayar prepaid advertising 3 bulan, kemudian pada saat jurnal penyesuaian, yaitu pada akhir Januari, kita bebankan biaya iklan 500.000 dan prepaid advertising berkurang 500.000 dengan dikredit. Sekarang setelah tanggal 31 Januari, kita lihat prepaid advertising-nya tinggal 2 bulan. Tinggal 1 juta, itu untuk 2 bulan. Kita lihat income statement, advertising expenses 500.000, balance sheet-nya prepaid advertising tinggal 2 bulan, yaitu 1 juta. Sama, bagaimana dengan periode Februari? Sama saja, yaitu muncul biaya iklan 500.000 dan prepaid advertising berkurang 500.000. Supaya profit karena biaya ini menjadi sesuai, aset nilainya menjadi benar. T-account-nya, kita lihat advertising expenses. Kemudian prepaid advertising untuk bulan Februari 500.000 kredit, sehingga kita bisa tahu bahwa prepaid advertising setelah 28 Februari tinggal 1 bulan, yaitu 500.000 saja. Ini income statement-nya, muncul biaya iklan, dan balance sheet-nya prepaid advertising tinggal 1 bulan. Nah, pada bulan Maret sama lagi. Jadi advertising expenses, biaya iklan 500.000, prepaid advertising kita kurangi lagi 1 bulan. Ya, jadi itu adjustment tanggal 31 Maret. Ini adalah T-account-nya, muncul biaya iklan dan prepaid advertising-nya setelah 31 Maret habis terpakai selama 3 bulan. Ini adalah income statement, muncul advertising expenses,
Kemudian balance sheet, prepaid-nya habis. Dalam satu slide, kita tunjukkan balance sheet serta income statement. Kita lihat Januari, biaya iklan, maka iklannya prepaid advertising tinggal 2 bulan. Advertising expenses bulan Februari, maka dia tinggal 1 bulan. Dipakai lagi pada bulan Maret, biaya iklannya, maka prepaid advertising-nya habis. Proses adjustment tipe yang berbeda lagi, yaitu saya mau mencoba menghitung biaya yang belum dibayar atau pendapatan yang belum diterima, tapi sudah diakui. Nah, jadi kalau pendapatan sudah diakui, contoh, ada pendapatan bunga, maka pendapatan kita catat pada sisi kredit. Nah, tetapi pendapatannya belum kita terima uangnya, maka kita catat pada piutang. Piutang berarti kita debit, kita catat di sisi debit. Nah, namanya saya beri nama accrued interest receivable, atau sederhananya dalam bahasa Indonesia adalah piutang bunga. Misalkan lagi yang terkait biaya, misalkan ada biaya bunga yang sudah kita ketahui pasti terjadi, tapi kita belum bayar, maka kita lihat muncul interest expenses, biaya bunga. Biaya dicatat di sisi debit, dan karena kita belum bayar, kita masih hutang. Jadi kita catat pada hutang bunga atau accrued interest payable. Karena hutang kita catat di sisi kredit, hutangnya di sisi kredit, biaya bunganya di sisi debit. Contoh, pada tanggal 1 Januari perusahaan mendepositokan uang sebesar 100 juta dengan bunga 12% per tahun. Jadi 12 periode, 12 bulan. Nah, bunga diberikan pada akhir tahun, ya, setelah berlalu 12 bulan. Ada 2 pencatatan yang akan saya jelaskan di sini. Pertama, pencatatan saat penyimpanan deposito, dan berikutnya adalah adjustment untuk pendapatan bunga setiap akhir periode. Pada saat pencatatan pada saat penyimpanan deposito, maka yang kita lakukan adalah cash berkurang, cash dikredit 100 juta, dan muncul account deposito debit. Account deposito sebagai aset perusahaan debit 100 juta dan cash kredit 100 juta. Adjustment untuk setiap bulan. Pada tanggal 31 Januari kita sudah dapat pendapatan bunga. Jadi kita dapat interest income, yaitu sebesar 12% kali 100 juta. 12 juta dibagi 12 bulan, jadi dibagi 12, per bulannya 1 juta. Jadi kita dapat income 1 juta per bulan. Karena uangnya belum kita terima, maka kita catatnya tadi adalah di sisi dicatat di piutang atau accrued interest receivable, debit 1 juta. Jadi ini bagi kita piutang. Nah, pendapatan bunga interest income 1 juta. Account-nya. Pertama, deposito. Pada saat kita mendepositokan, muncul deposito 100 juta dan uang cash kita berkurang 100 juta. Pada saat akhir periode kita lakukan adjustment, kita buat jurnal penyesuaian, muncul piutang. Piutang bunga. Piutang bunga sebesar
1 juta karena piutang kita catat di sisi debit, dan kita akan mendapatkan pendapatan bunga, interest income, yaitu sebesar 1 juta. Nah, sekarang income statement dan balance sheet-nya, kita lihat setiap bulan kita akan mendapat pendapatan bunga 1 juta. Dan piutang bunganya pada akhir Januari adalah 1 juta. Ya, jadi karena deposito, maka kita dapat bunga, pendapatan bunga. Karena belum dibayar, maka dia muncul sebagai piutang bunga. Nah, penyesuaian atau adjustment untuk bunga deposito ini dilakukan setiap akhir periode. Misalkan pada tanggal 28 Februari, maka penyesuaiannya adalah kita akan mendapatkan piutang bunga sebesar 1 juta dan kita akan memperoleh interest income sebesar 1 juta. Nah, kita lihat bahwa piutangnya bertambah 1 juta, muncul pendapatan bunga 1 juta. Sekarang piutang sudah terakumulasi untuk 2 bulan. Karena uangnya belum kita terima sih, jadi terkumpul 2 bulan. Bagaimana dengan laporan keuangan? Kita lihat, karena ada deposito 100 juta ini, muncul pendapatan bunga 1 juta. Dan piutang bunga di sini sudah terakumulasi 2 juta. Bulan Maret sama saja. Jadi muncul piutang bunga dan pendapatan bunga. Nah, dengan demikian income tidak luput dan sudah kita catat supaya profitnya benar. Piutang sudah kita catat supaya aset nilainya benar pada akhir periode. Pencatatannya, T-account-nya seperti ini. Account piutang bertambah 1 juta, accrued interest receivable, interest income bertambah 1 juta. Kita lihat piutang kita sudah 3 juta. Jadi piutang bunga terkumpul 3 bulan, yaitu 3 juta. Income statement-nya seperti biasa, maka karena ada deposito 100 juta, kita dapat pendapatan bunga 1 juta dan piutang bunga terkumpul 3 bulan, yaitu 3 juta. Nah, hal ini terjadi terus, adjustment kita lakukan pada bulan April, Mei, sampai bulan Desember. Ya, maka adjustment yang pada bulan ke-12 ya sama, jadi tetap sama terus. Jadi akan ada tambahan piutang bunga 1 juta dan pendapatan bunga 1 juta. Kalau kita lihat T-account-nya akan lebih jelas. Ya, jadi piutang bunga muncul dan diakumulasikan. Sedangkan interest income, pendapatan bunga, muncul setiap bulan. Ya, baik itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, sampai Desember. Setelah sampai Desember, kita lihat ada 12 bulan, ada 12 periode, sehingga accrued interest receivable, piutang bunga kita sekarang saldonya adalah 12 juta, ya 12 juta. Nah, pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya, deposito kita sudah jatuh tempo. Bisa kita ambil, misalkan deposito dan semua piutang bunga kita cairkan sehingga menjadi uang cash perusahaan, maka pencatatannya adalah
Pertama akan ada pencatatan pencairan deposito, kemudian yang kedua adalah pencairan bunga deposito. Kita lihat dulu pencairan deposito. Jadi deposito berubah menjadi uang cash. Cash 100 juta debit, deposito hilang. Kita keluarkan, jadi kita kredit 100 juta. Pencairan bunganya, tadi bunganya 12 juta. Berarti kita akan mendapatkan uang cash sebesar 12 juta. Dan piutang bunga, accrued interest receivable, akan kita keluarkan semua 12 juta. Nah, sekarang kita lihat pencairan depositonya 100 juta kita jadikan uang cash. Depositonya kita keluarkan. Sekarang deposito sudah nggak ada nih, 0. Piutang bunga, accrued interest receivable, kita cairkan. Jadi kita jadikan cash. Kita jadikan cash dan piutang bunga dicairkan. Sudah selesai, sudah habis. Ya, jadi seperti itu. Adjustment yang lain. Pada tanggal 1 Januari, perusahaan meminjam uang 60 juta dengan bunga 15% per tahun. Nah, ini pinjamannya selama 12 bulan. Padahal setiap bulan kita membuat laporan keuangan. Jadi muncul biaya bunga per bulan yang belum kita bayar, tapi kita tahu itu ada biaya. Jadi saya mau membuat adjustment biaya yang belum kita bayar. Sekarang kita hitung bunganya. Bunganya berapa? Bunganya adalah 15% kali 60 juta, ini berarti 9 juta per tahun. Berarti bunga per bulannya adalah 9 juta dibagi 12. 750.000 per bulan. Sekarang saya akan melakukan pencatatan saat peminjaman uang. Saat peminjaman uang, pencatatannya adalah dari pinjam uang ini kita akan mendapatkan uang cash. Jadi kita dapat uang cash 60 juta. Tapi akan muncul not payable, hutang yang berbunga sebesar 60 juta. Jadi muncul hutang bunga, hutang yang berbunga. Nah, perlu adjustment setiap akhir periode karena ada biaya bunga yang belum kita bayar, tapi kita akui sudah menjadi biaya. Nah, gimana caranya? Maka setiap akhir periode, misalkan 31 Januari, muncul biaya bunga, interest expenses 750.000. Dan accrued interest payable, hutang bunga sebesar 750.000 juga. Jadi biaya bunga tidak luput kita catat, harapannya profit kita betul. Hutang atas bunga juga sudah kita catat pada akhir periode sehingga diharapkan liability akan mempunyai angka yang betul pada akhir periode. Jadi pertama jurnal T-account-nya akan saya posting. Kita akan mendapatkan uang cash pada tanggal 1 Januari dan muncul hutang not payable 60 juta. Sekarang adjustment. Pada tanggal 31 Januari kita harus membuat jurnal penyesuaian dan kita posting di sini muncul biaya bunga, interest expenses 750.000. Karena belum dibayar, yaitu adalah hutang bunga, accrued interest payable sebesar
750.000. Income statement dan balance sheet-nya. Kita lihat dengan adanya note payable, hutang yang berbunga, maka muncul biaya bunga. Dan karena kita belum bayar biaya bunga ini, maka muncul hutang bunga 750.000. Pada bulan berikutnya sama. Jadi muncul biaya bunga dan muncul tambahan hutang bunga. Jadi profit sudah benar, diharapkan benar. Hutang kita, liability kita juga saldonya semoga sudah betul. Ini T account-nya. Jadi ada interest expenses pada bulan Februari dan hutang bunga juga bertambah 1 bulan, yaitu 750.000. Jadi hutang bunga kita terakumulasi 2 bulan. Kita lihat income statement-nya, muncul biaya bunga 750.000. Piutang bunga kita terakumulasi 2 bulan. Sekarang kita lihat bulan Maret. Saya sudah tidak menunjukkan T account-nya, saya anggap sudah tahu. Tapi setiap bulan akan muncul interest expenses. Kemudian dari note payable kita akan muncul account payable, accrued interest payable selama 3 bulan. Akumulasi dari Januari, Februari, Maret. Selanjutnya, materi terakhir dari adjustment entry, yaitu depresiasi aktiva tetap. Saya akan bahas sedikit tentang depresiasi dan amortisasi. Depresiasi adalah pengurangan nilai dari aktiva tetap, seperti mesin, bangunan, dan lain-lain secara bertahap, selama umur manfaatnya pada setiap periode akuntansi. Nah, metode yang sering digunakan adalah metode garis lurus. Mestinya metodenya banyak, tapi saya tidak bahas karena itu akan dibahas pada mata kuliah lain. Sekarang, biaya depresiasi per tahun adalah biaya aktiva tetap kita kurangi dengan nilai sisa dibagi umur dari manfaat dari aktiva tetap kita. Kalau tahunan berarti umur dalam tahun. Kalau biaya depresiasi bulanan, maka umur manfaat aktiva tetap ini adalah dalam bulan juga. Pemilihan metode depresiasi yang digunakan sangat mempengaruhi laporan keuangan, terutama karena adanya perbedaan profit akhir yang diterima. Karena perbedaan biaya depresiasi ini, di mana profit itu akan mempengaruhi juga penghasilan yang kena pajak pada saat kita membuat laporan perpajakan, sehingga bisa mempengaruhi besarnya pajak penghasilan perusahaan. Nah, sekarang saya bahas ringkas amortisasi. Apa bedanya dengan depresiasi? Kalau depresiasi adalah pengurangan nilai aktiva tetap, kalau amortisasi adalah pengurangan dari nilai aktiva tidak berwujud, seperti royalti, hak cipta, kemudian hak paten, dan sebagainya. Caranya sama persis seperti depresiasi aktiva tetap. Pengertian nilai buku dari suatu aktiva, yaitu harga perolehan aktiva kita kurangi dengan
depresiasi total yang telah dibebankan selama masa penggunaan aktiva tersebut. Jadi, harga perolehan atau harga beli aktiva atau sering juga disebut sebagai nilai historis dari aktiva. Contoh depresiasi. Misalkan pada tanggal 1 Februari, jadi ini mulainya 1 Februari, perusahaan membeli mesin dengan harga perolehan 20 juta, nilai sisa 2 juta, umur 1,5 tahun. Kita akan lihat pencatatan jurnal pada saat pembelian mesin, pencatatan jurnal penyesuaian setiap akhir bulan, jadi ini terkait depresiasi per bulannya berapa, pengaruh depresiasi pada neraca, balance sheet, dan income statement atau laporan rugi laba perusahaan. Oke, kita hitung dulu depresiasi per bulan. Jadi, kalau depresiasi tahunan adalah seperti ini, maka depresiasi bulanan kita tinggal umur atau manfaat aset ini kita buat dalam satuan bulan. Jadi, biaya aktiva tetap dibagi dikurangi nilai sisa dibagi umurnya. Karena harga perolehannya 20 juta, saya akan kurangi dengan nilai sisa 2 juta, kita bagi dengan manfaatnya umurnya adalah 18 bulan. Jadi depresiasi per bulannya adalah 1 juta per bulan. Seandainya ditanya, berapakah nilai buku pada tanggal 1 Mei, maka nilai bukunya adalah harga beli, harga perolehannya 20 juta, dikurangi depresiasi selama 3 bulan. Jadi dari Februari, Maret, dan April. 3 bulan. Jadi kita peroleh nilai bukunya adalah 17 juta. Pencatatan transaksi pada saat pembelian aktiva tetap dan pada saat penyesuaian setiap akhir periode. Di sini kita mulai dengan pencatatan saat pembelian aktiva tetap. Jadi pertama akan muncul aset kita yaitu mesin, debit 20 juta. Karena kita belinya dengan uang cash, maka cash berkurang 20 juta cash di kredit. Adjustment tiap akhir periode. Karena pemakaian mesin ini menimbulkan biaya depresiasi sebesar 1 juta, maka kita harus akui depresiasi itu dengan biaya depresiasi. Ya, depreciation. Biaya debit 1 juta. Nah, khusus untuk aktiva tetap, maka penyusutan atau depresiasi ini kita simpan dalam account yang namanya akumulasi depresiasi. Jadi, kita catat pada akumulasi depresiasi sebagai pengurang dari mesin. Ya, 1 juta. Biaya depresiasi supaya dicatat supaya profit bisa betul nilainya. Akumulasi depresiasi sebagai adjustment agar aset nilainya betul. Account-nya pada saat beli mesin, maka mesin di debit, cash kita kredit. Lalu pada saat adjustment akhir bulan, akhir Februari, muncul biaya depresiasi dan akumulasi depresiasi. Mesin dan akumulasinya, akumulasi depresiasi ini bersama-sama merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dari sini kita tahu bahwa nilai buku mesin adalah 20 juta dikurangi akumulasi depresiasinya sehingga tinggal 19 juta. Nah, bagaimana dengan laporan keuangannya?
depresiasi muncul sebagai biaya depresiasi 1 juta. Kemudian karena kita punya mesin dengan depresiasi 1 juta, maka akumulasi depresiasi kita kumpulkan masih 1 bulan, yaitu 1 juta. Saya teruskan langsung pada bulan Maret. Akhir Maret kita lakukan penyesuaian pada akhir bulan, yaitu pertama depresiasi bulan Maret 1 juta dan akumulasi depresiasi kredit 1 juta. T-account-nya kita lihat bahwa muncul biaya depresiasi 1 juta dan akumulasi depresiasinya sekarang sudah terakumulasi selama 2 bulan. Ya, jadi dengan tambahan adjustment akhir Maret, dia sudah terakumulasi 2 bulan. Maka nilai buku dari mesin adalah 20 juta harga perolehan kita kurangi dengan akumulasi depresiasi sebesar 2 juta. Kita lihat income statement bulan Maret, muncul biaya depresiasi. Ya, jadi dengan adanya mesin, muncul biaya depresiasi dan akumulasi depresiasi sudah terakumulasi selama 2 bulan. Ya, jadi ini. Nah, materi adjustment entry sudah selesai. Selamat belajar.